Hidup oleh Roh Allah dan dipimpin oleh Roh Allah membuat kita untuk tidak berbuat sesuka hati kita, melainkan lepas dari hidup dalam kemerdekaan yang palsu, dari keinginan daging, serta tidak lagi tunduk kepada hukum-hukum manusia. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema tentang kemerdekaan sejati non-abadi, diambil dari kitab Galatia 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-25. Saya bacakan untuk kita semuanya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah, mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah, hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-25. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai warga negara yang baik, kita harus bersyukur kalau kita hidup di dalam negara Indonesia yang sudah merdeka. Untuk lebih memotivasi kita, sebaiknya kita menoleh sebentar kepada sejarah. Realitas kemerdekaan yang kita nikmati dewasa ini bukanlah tanpa perjuangan. Justru dengan perjuangan yang dibarengi pengorbanan, maka kemerdekaan dapat dinikmati. Namun setelah bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, ternyata perjuangan belum selesai. Bangsa Indonesia harus berhadapan lagi dengan berbagai bentuk pemberontakan yang mengancam keutuhan nilai kemerdekaan. Sampai dewasa ini, bahkan sampai selamanya, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan merupakan hal yang mutlak. Demikian halnya dengan kemerdekaan secara rohani. Manusia berdosa dijajah dan diperbudak oleh dosa, namun oleh karya pengorbanan Kristus, manusia dimerdekakan dari dosa. Setelah manusia mengalami kemerdekaan dari dosa, bukan berarti manusia sudah tidak berurusan dengan berbagai hal yang mengancam nilai kemerdekaan tersebut. Melainkan manusia harus berjuang di dalam Kristus untuk mempertahankan kemerdekaan secara rohani. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai pokok kemerdekaan Kristen berdasarkan Galatia 5 yang kita baca bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama kita memperhatikan dasar kemerdekaan Kristen. Memahami bagian ini haruslah berangkat dari keterkaitannya dengan bagian yang sudah diuraikan sebelumnya, yakni pasal 4 di dalam Galatia, yaitu mengenai penebusan Kristus atau manusia yang hidup di dalam perhambaan hukum Taurat. Galatia 4 ayat yang keempat. Penebusan dari perhambaan Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Pasal 4 ayat ke-8. Penebusan atas mereka yang berbalik kepada roh-roh dunia. Pasal 4 ayat 9. Penebusan ini adalah kemerdekaan yang berdasarkan anugerah yang harus diperhadapkan pada kondisi manusia seperti berdasarkan pada teks, yaitu orang Yahudi pada zaman Paulus. Mereka terikat pada kegiatan agama yang menjemukan. Namun Paulus menegaskan lagi bahwa Kristus telah memerdekakan kita, ayat 1, yaitu dengan jalan menebus dari berbagai perhambaan yang diuraikan di atas. Inilah dasar kemerdekaan Kristen, yaitu karya penebusan Kristus. Respon terhadap kemerdekaan Kristen. Paling tidak ada dua pikiran yang akan muncul sebagai respon terhadap kemerdekaan Kristen, yaitu 1. Tidak menyerahkan diri lagi untuk diperhamba, ayat pertama. Bila kita berpikir sehat, tentu kita yang sudah bebas atau merdeka tidak mau lagi kembali terikat atau diperbudak oleh sesuatu hal yang membuat kita menderita. Demikian juga orang yang sudah mengalami kemerdekaan dari hukum dosa oleh Kristus, tentu ia tidak menyerahkan diri lagi untuk diperhamba. Paulus menasehatkan bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu kita harus berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kedua, kesempatan untuk hidup di dalam dosa, ayat 13. Hidup dalam kemerdekaan oleh kasih karunia Allah, ini juga ditanggapi secara salah oleh banyak orang. Mereka berpikir karena ada kemerdekaan maka ada kesempatan atau peluang untuk berbuat dosa lagi. Paulus menentang sikap seperti ini di dalam ayat yang ke-13. Senada dengan larangan ini, Paulus juga menguraikan dengan tegas bahwa apakah harus ada kasih karunia
orang masih bebas berbuat dosa? Paulus sendiri menjawab, tidak. Roma 6 ayat 15. Tapi inilah kenyataan yang ada. Yang ketiga, bahaya-bahaya yang mengancam kemerdekaan Kristen. Pertama, doktrin-doktrin yang bertentangan dengan iman Kristen. Di dalam ayat 1 hingga ayat yang keempat itu adalah doktrin Yudaisme. Latar belakang jemaat Galatia yaitu dari latar belakang Yahudi, bahkan jemaat Galatia berada di tengah-tengah orang Yahudi. Paulus menemukan bahwa jemaat Galatia mulai dipengaruhi oleh ajaran Yudaisme bahwa kebenaran diperoleh dari ketaatan kepada hukum Taurat ayat keempat. Atau doktrin kebenaran menurut konsep Yudaisme jelas bukanlah doktrin Kristen. Bahkan konsep ini menyatakan penolakan terhadap Kristus. Karena itu Paulus mengantisipasi konsep kebenaran menurut doktrin Yudaisme dengan ajaran bahwa kebenaran hanya karena iman di ayat yang kelima, bukan karena ketaatan kepada hukum Taurat. Bagian ini merupakan perkembangan dari uraian sebelumnya, yaitu kalau orang percaya masih hidup di bawah perbudakan hukum Taurat, maka Kristus tidak ada dan tidak berguna lagi baginya, bahkan dia akan hidup di luar kasih karunia. Karena itu kemerdekaan Kristen juga harus mencakup mereka yang hidup di luar kasih karunia. Salah satu praktek agama Yahudi Ortodoks yakni sunat. Menurut mereka bahwa orang yang akan menjadi Kristen harus disunat, karena sunat dipandang mutlak hakiki untuk kesetiaan kepada Taurat dan untuk keselamatan. Paulus memprotes praktek sunat ini bagi orang Kristen karena orang sudah ada di dalam Kristus. Sunat atau tidak sunat itu tidak mempunyai arti di ayat yang ke-6. Sunat itu hanyalah bersifat lahiriah. Yang ditekankan oleh Paulus adalah sunat hati. Yang kedua, fakta dosa atau keinginan daging ayat 19 sampai 21. Hal yang begitu mendasar juga diketahui dan disadari sebagai musuh besar bagi hancurnya nilai kemerdekaan Kristen, yaitu dosa. Dalam teks pembahasan mengenai pokok ini diuraikan secara komplit dan gamblang jenis-jenis dosa atau keinginan daging yang dapat menghancurkan kemerdekaan yang telah diberikan oleh Kristus. Fakta dosa atau keinginan daging yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Yang keempat, cara mempertahankan kemerdekaan Kristen dengan yang pertama, menyadari kontradiksi yang terjadi di dalam diri sendiri, itu terdapat di ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya saling bertentangan. Hal inilah yang terjadi pada diri orang percaya. Menyadari hal ini akan membuat orang percaya untuk tidak berputus asa, melainkan akan mendorong orang percaya untuk berjuang menolak setiap bentuk keinginan daging dan terus membuka diri pada pekerjaan roh. Hidup dalam pimpinan oleh roh ayat 16-18 dan ayat yang ke-25. Dalam bahasa asli, kata hiduplah dapat diterjemahkan dengan berjalan, yang berarti cara hidup yang dihayati secara kontinu, yaitu cara hidup ilahi atau rohani. Paulus mendorong untuk memberikan perilaku supaya dikuasai oleh roh, dengan demikian tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup oleh roh Allah dan dipimpin oleh roh Allah membuat kita untuk tidak berbuat sesuka hati kita, melainkan lepas dari hidup dalam kemerdekaan yang palsu dari keinginan daging, serta tidak lagi tunduk kepada hukum-hukum manusia. Yang kedua, menyalibkan daging ayat 24. Pada satu pihak, kemerdekaan dari keinginan daging oleh karena hidup dan dipimpin oleh roh, yang berarti menolak keinginan daging. Namun yang mendasar dalam kemerdekaan itu disebabkan orang percaya telah disalibkan dan mati dalam kematian Kristus yang mengadakan kematian kuasa daging. Galatia 2 ayat 20. Yang ketiga, hidup menghasilkan buah roh ayat 22. Buah roh adalah kata benda majemuk yang menunjukkan hasil bahwa
karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya akan menghasilkan sifat-sifat roh yang bekerja dalam batin orang percaya dan menciptakan harmonisasi hidup sosial yang harus dihasilkan oleh orang percaya yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah ciri hidup orang yang hidup dalam kemerdekaan Kristen. Yang keempat, aplikatif reflektif. Apakah saudara telah mengalami kemerdekaan atau kebebasan hidup sebagai orang percaya? Yang kedua, apa yang masih memperhamba hidup saudara? Dosakah? Doktrin yang sesatkah? Keinginan dagingkah? Yang ketiga, apa respon saudara setelah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus? Yang keempat, saudara yang telah mengalami kemerdekaan Kristen, cara apakah sehingga saudara dapat bertahan? Apakah cara itu adalah cara daging atau cara rohani? Saudara, kiranya kita menjawab 4 pertanyaan aplikatif reflektif ini di hadapan Tuhan di dalam saat teduh kita, supaya setiap hari kita bukan lagi diperhamba oleh dosa yang merupakan kemerdekaan palsu, tetapi kita menjadi hamba yang merdeka, yakni hamba Kristus yang hidup benar di dalam Kristus. Karena itu adalah kemerdekaan nan sejati yang abadi. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang-orang merdeka dan janganlah kita mau lagi dikenakan oleh berbagai kuk yang tidak perlu, oleh berbagai belenggu yang tidak perlu. Dan kiranya kita menghayati kebebasan hidup di dalam Kristus dengan penuh bertanggung jawab dengan menghasilkan buah roh yang memuliakan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita. Shalom.